Kemarin kita udah ngebahas Infinix Hot 11S dan banyak yang komen, "Bang, lanjut aja ke Infinix yang Note series." Dan akhirnya saya beli Note series yang paling mahal dan perkenalkan ini adalah Infinix Note 11 Pro. Jadi ada banyak banget SKU dari Infinix Note 11 series ini. Ada Note 11 Pro yang akan kita bahas kali ini. Terus ada Note 11, ada Note 11S, ada Note 11 NFC. Gila ya, banyak banget. Sebanyak diskon yang akan dikasih sama MSI. Jadi dari tanggal 1 Desember sampai 15 Januari ada Holiday Vaganza dari MSI. Dengan banyak banget hadiah langsung. Untuk pembelian modern series bisa dapat mouse gratis. Di seri MSI Prestige bisa dapat diskon hingga 3 juta dan free aksesoris. Dan masih banyak lagi. Pastikan untuk ikutan, apalagi yang udah beli jangan lupa klaim biar nggak ketinggalan hadiahnya. Karena persediaan hadiahnya terbatas. Cara klaimnya mudah, tinggal registrasi ke MSI Member Center lalu daftar produk dan upload bukti pembelian. Terus submit form dan tunggu verifikasi. Jadi simple banget. Untuk info lengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai Infinix Note 11 Pro. Jadi harganya ini 2,9 juta. Harga yang paling mahal dari semua Note 11 series. Dan di harga 2,9 juta kita dapat apa aja? Langsung aja kita bahas dulu. Dari segi packaging ya. Packagingnya ini kayak Infinix Smart. Jadi hijau tanpa ada gambar HP-nya. Dan di sini langsung tertulis kalau dia pakai Helio G96 Ultra Gaming Processor. Untuk MediaTek Helio G9 ini yang saya tahu yang resmi di Indonesia itu ada Realme 8i, terus juga ada Vivo V23i yang juga udah pernah kita review. Terus di bagian belakangnya seperti biasa ada banyak banget spesifikasi dan juga selling point. Dia ini pakai RAM 8 128 dan untuk baterainya 5000 mAh, Android versi 11, kamera belakangnya 16 megapiksel dan untuk konfigurasi kamera belakang triple 64, 13 dan 2 megapiksel. Untuk 64 megapikselnya ini kalau di websitenya Infinix dia ultra night kamera. Cuman kalau di boxnya ini ya, kalau kalian lihat selling pointnya yang ada di sini 64 megapiksel 30 kali. Cuman jangan kejebak di situ karena yang 30 kali telefoto itu adalah lensa yang 13 megapiksel, bukan yang 64 megapiksel. Terus kalau untuk dimensinya tebalnya itu gede ya karena ini seri Note 8,7 mm dan displaynya nih 6,95 inch Full HD Plus 120 Hz Infinity O display. Dan untuk Infinix Hot 11S kemarin tuh dia sekitar 6,75 inch, ini 6,95 inch. Jadi di seri bukan Note dan juga Note selisih inchnya itu sebenarnya gapnya nggak jauh-jauh banget. Karena menurut saya di 11S kemarin layarnya juga udah gede. Terus untuk sensornya sebenarnya dia udah lengkap. Sensor gyronya juga udah ada, bukan yang soft. Jadi ini versi hardware. Sayangnya kalau kalian lihat di sini nggak ada NFC-nya. Jadi untuk yang varian NFC itu ada di SKU yang Infinix Note 11 NFC. Itu menandakan berarti dia NFC. Yang Pro yang paling mahal sayangnya nggak ada NFC-nya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Yang jelas pertama pasti ada HP-nya sendiri, kita taruh di sini dulu. Terus seperti biasa juga ada buku panduan, terus juga dapet ini screen guard ya karena kayak terbuat dari plastik aja dan nggak dipasangin sayangnya karena kalau saya pribadi saya nggak bisa masang screen guard karena pasti nggak presisi dan ada kayak semacam gelembung-gelembungnya. Terus ini juga dapat apa nih? Nah, ini kita juga dapat ada dua ya. Jadi kalian bisa pilih, kalian bisa pakai screen guard yang plastik seperti ini atau yang temper. Jadi ini lebih tebal aja. Biasanya kalau yang temper itu akan mengurangi touch sensitivity-nya. Terus kita juga dapat transparent case seperti ini. Jadi untuk aksesorisnya lengkap ya. Istilahnya kita tinggal pakai aja, cuman sayangnya nggak kepasang langsung di HP-nya. Terus untuk adapternya, nah adapternya ini kita juga dapat yang gede 33 watt, HP-nya juga support fast charging 33 watt, jadi match. Dan untuk kabelnya kita dapat yang Type A to Type C seperti ini, terus juga ada SIM ejector. Wow, untuk yang Note secara dimensi dia lebih gede lagi ya, padahal yang bukan Note itu juga udah gede. Dan karena ini nanti akan saya jual lagi, kita ngelepasnya pelan-pelan aja ya, biar jangan sampai plastiknya rusak. Jadi istilahnya kalau dijual lagi nanti istilahnya like new lah. Karena saya minat untuk beli lagi, jadi ini uangnya akan saya putar lagi untuk beli yang Infinix Note 11 NFC. Karena untuk Infinix Note 11 NFC itu dia udah pakai AMOLED, tapi kenapa harganya bisa lebih murah? Karena dia pakai MediaTek Helio G88 dan kameranya juga 50 megapiksel. Kalau yang Pro ini 64 megapiksel. Ngomongin kamera, wah kameranya ini kayak menandakan bingkainya ini gede banget ya, hampir seperempat dari casingnya. Ya, jadi untuk kamera utamanya ini 64 megapiksel, terus dia juga ada 13 megapiksel telefoto dan 2 megapiksel lensa
depth. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan 16 megapiksel, mode video 1080p dengan ultra steady-nya on. Dan sekarang kondisi lagi hujan. Kalau kalian bisa dengar suara saya ketimbang suara derasnya hujan, berarti mic-nya bagus. Kalau untuk fitur stabilnya sih di sini dia stabil. Ya, coba saya jalan agak kenceng. Nah, ini sekarang saya menerpa hujan ya. Demi ngetes videonya, walaupun dia tidak memiliki sertifikasi IP-an untuk water and dust resistant, tapi karena hujannya cuma gini aja nggak apa-apa lah ya. Nah, seperti ini. Wow, ini sih masih stabil. Dan 16 megapikselnya untuk sebuah HP 3 jutaan. XDR-nya nge-flat. Padahal masih ada tekstur awannya untuk mendung. Kalau backlight seperti ini kira-kira. Oke, jadi ya kualitasnya ya 3 jutaan lah. Masih oke di harganya yang 3 jutaan. Walaupun memang nggak ada feel flagshipnya nggak ada, tapi ada ultra steady-nya, terus juga lumayan nge-wet juga, jadi nggak masalah. Dan ini adalah kamera belakangnya ya, dengan resolusi yang sama 1080p, ultra steady-nya on, kondisi langitnya kalau kalian lihat mendung, walaupun ini masih jam 3, tapi memang mendung banget. Ini kalau saya tungguin hujannya nggak bakal selesai, jadi saya record sekarang sambil hujan-hujanan. Dan ya stabil sih ya. Dia natural juga, jadi ini adalah warna aslinya, mendungnya ya. Nah, kalau yang bagian belakang ini masih XDR-nya masih lumayan lah. Jadi kalau kalian lihat tekstur awannya itu masih kelihatan, nggak nge-flat kayak kamera depannya tadi. Terus dia juga stabil nih. Ini saya jalan lumayan kenceng juga. Nah, kalau misalkan kita coba zoom di bunga ini, apakah dia dapat autofocusnya, detailnya dapat? Kita coba search. Nah, wih masih dapat ya. Tuh, kelihatan kalau daunnya basah, bunganya juga basah. Cuman kalau untuk bokehnya apakah dapat? Search. Autofocus dapat. Wih, tapi ini nggak terlalu jitter seperti seri 11S kemarin. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini, tuh ya. Dia memang ada kayak semacam motion blur tapi nggak patah-patah. Kalau misalkan atas bawah, search, nggak patah-patah juga. Wih, ini cukup smooth sih ketimbang yang G88 di 11S kemarin. Dan di seri Infinix Note 11 Pro ini sayangnya dia juga tidak memiliki kamera ultra wide yang buat saya pribadi sering banget saya gunakan. Terus kalau untuk permukaannya sebentar ya, ini saya copot dulu biar bisa terlihat lebih bagus gitu desainnya. Nah, seperti ini. Wow, kalau warnanya dia pakai bagian belakangnya ini pakai plastik yang teksturnya itu matte, terus Infinix-nya ini bukan stiker. Jadi kalau kita raba itu kayak semacam ada semacam kayak di laser CNC gitu. Jadi Infinix-nya ini kayak di emboss. Dan kalau untuk varian warnanya dia ada 3. Jadi ada yang grey yang kita bahas ini, ada green, dan juga ada yang warna biru. Dan untuk tulangnya ini dia juga masih pakai plastik, bukan pakai aluminium, tapi dia udah side mounted fingerprint seperti ini dengan harga 2,9 juta. Terus juga udah ada volume up and down, di bagian bawahnya ada speaker, ada Type C, dan juga audio jack. By the way, ngomongin speakernya ini udah stereo dan dia juga udah ada DTS-nya. Jadi seharusnya ranah-ranah sinematik, tapi nanti kita coba. Jadi speaker atasnya itu ada di bagian sini, dan ini adalah kamera depannya dengan Infinity O display, maksudnya itu kayak tompel, resolusinya 16 megapiksel. Di bagian kirinya ini ada SIM tray seperti ini. Dan untuk SIM tray-nya dia dual SIM, jadi 1, 2, dan juga bisa di-extend untuk micro SD-nya. Ada di baliknya seperti ini. Dan layarnya ini dia memiliki refresh rate 120 Hz, terus resolusinya itu Full HD+, dan juga memiliki touch sampling 180 Hz. Dan ya kerasa smooth sih ya kalau di home-nya ini. Jadi kalau kalian lihat animasinya cepet banget. Dan ada kayak sedikit mantul gitu dengan XOS 10-nya ini kalau misalkan kita tarik seperti ini.
Langsung aja kita coba MediaTek Helio G96 di konfigurasi dan juga tuningnya Infinix Note 11 Pro ini. Di AnTuTu versi 9 dia dapat skor itu 330.000, jadi standarnya HP mid-range. Kemarin di Infinix 11 itu kita dapat 250.000, jadi selisihnya Helio G88 dan juga 96 ini lumayan ya, lumayan signifikan. Lanjut ke Geekbench 5, untuk performa single core-nya dia dapat 513 dengan multicore-nya 1754. Lanjut, sekarang kita tes untuk GPU-nya. BTW ngomongin GPU, MediaTek Helio G96 ini pakai Mali G52 MC7. Dan di 3D Mark-nya untuk Wildlife Extreme Test-nya base loop score-nya itu 322, jadi ini kita loop 20 kali. Dan kalau kalian lihat untuk stability-nya itu lumayan gede ya, 99,1%. Jadi istilahnya nggak ada throttling, performanya bisa stabil terus di Wildlife Extreme Test. Terus di Wildlife yang stress test yang bukan ekstrim, dia lebih gede untuk stability-nya 99,5%, jadi nggak ada masalah untuk sistem coolingnya. Dan untuk sisanya skornya kalian bisa lihat di sini. Tapi kalau untuk performa CPU-nya nggak sestabil GPU-nya. Ketika saya tes di CPU throttling selama 30 menit, memang dia kebanyakan ada di atas 80%, tapi di sekitar menit 20 dia ada throttling nih sedikit. Terus dia naik lagi ke sini. Cuman PR Infinix yang bukan di seri Note kemarin kan untuk 11S terus 10S kemarin ketika dia panas, terus saya buka kamera itu ada overheating. Cuman di seri Note ini nggak ada. Saya udah tes pakai benchmark 3D Mark, CPU throttling, terus juga Genshin Impact saya coba panaskan, dan ketika saya buka kamera dia masih bisa dipakai. Jadi PR-nya di seri yang 11S kemarin udah dibenerin di Note ini, atau mungkin karena Note ini dimensinya gede banget, lebih gede dari seri yang bukan Note, jadi airflow-nya lebih optimal. Dan kalau saya lihat di websitenya Infinix, ternyata seri Note 11 Pro ini ada sistem pendingin yang namanya adalah Super Cool dengan 9 lapisan kaca grafin katanya. Apapun itu sistemnya, menurut saya dia udah lebih baik lah ketimbang 11S dan juga 10S yang ada gejala overheat. Terus ketika saya coba untuk install aplikasi tadi, haptic motor feedbacknya di seri Note 11 Pro ini memang rasanya nggak seenak flagship rasa tactile-nya, tapi dia lebih baik ketimbang HP mid-range. Jadi getarnya itu getar-getar yang masih make sense lah. Kalau misalkan kalian pengen denger, kira-kira seperti ini nih. Sayangnya walaupun di AnTuTu tadi dapat skor 300.000 lebih untuk MediaTek Helio G96, di Infinix ini masih dapat settingan Smooth Ultra, dan dia sebenarnya bisa stabil di 40 fps. Jadi mungkin suatu saat kalau ada update terus kita dapat Smooth Extreme, saya yakin sih seharusnya bisa stabil di 60 fps. Terus untuk sensor gyronya dia juga udah akurat buat kalian yang suka main PUBG keker-keker sniper pakai gyro ya. Nah seperti ini tuh ya, karena dia hardware bukan software lagi untuk sensor gyronya. Dan kalau kalian lihat saya tekan tombol volume atas ini, dia bisa pakai scope karena dia memiliki yang namanya magic button. Jadi kita bisa slide ke kiri seperti ini. Terus kita akan ada pilihan nih magic button. Nah terus kita tinggal, waduh ada bot sebentar ya. Saya matiin dulu botnya, mana tadi? Nah bentar, jadi tadi sampai kita geser ke kiri sini itu ada banyak banget pilihan. Jadi kita bisa screenshot, terus kita juga bisa buka dua aplikasi bersamaan. Jadi kalau misalkan kalian mungkin nge-cheat, kalian bisa buka cheatnya dengan bersamaan seperti ini. Terus juga ada pilihan untuk voice changer, call reject, jadi apapun telepon yang masuk ketika kalian bermain game itu nggak bakalan mengganggu. Terus juga ada color inversion seperti ini, jadi istilahnya kayak gambarnya itu jadi lebih tajam untuk ke musuh aja gitu. Bisa dibilang ini fitur nge-cheat ya. Jadi warnanya akan seperti hitam putih seperti ini, dimana warna musuhnya, nah ini kan ada bot ya, warna musuhnya akan lebih putih. Nah jadi kita bisa melihatnya dengan jelas. Cuman kalau saya sih warnanya jadi agak gimana gitu ya, kita nggak bisa menikmati grafiknya. Terus di XOS 10 ini juga ada special function yang agak berbeda. Jadi udah ada lightning multi window di mana kita bisa pilih shortcut untuk floating window seperti ini. Kalian bisa pelajari di setting karena kalau saya jelaskan di sini videonya bisa panjang banget. Terus juga ada smart panel, jadi kayak semacam shortcut. Kalau misalkan kita geser dari kanan akan muncul pop up window untuk shortcut seperti ini. Dan juga ada Xclone. Xclone ini untuk dual account ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalian adalah seorang admin sosial media atau mungkin WA-nya double karena satunya buat
Ya buat siapa aja lah, terserah kalian. Saya juga nggak tahu kenapa harus ada WA 2-3, ya mungkin karena pacarnya 2 atau 3, jadi WhatsAppnya sendiri-sendiri bebas. Terus juga ada fitur pick proof, di mana dia hanya akan meng-highlight area tengah aja. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang ngintip, setidaknya bagian bawah atau bagian atas ini nggak terlalu terlihat seperti ini. Terus untuk audionya ini kan udah stereo ya, jadi atas bawah, dan dia juga ada pilihan untuk DTS. Jadi kita bisa masuk ke setting DTS dan kita juga bisa pilih profilnya. Jadi tinggal klik aja DTS sound seperti ini. Mau yang smart itu dia akan mengikuti sesuai dengan aplikasi yang kita pakai, mau musik, game atau video, atau kita juga bisa pilih yang equalizer untuk kita setting sendiri tuh. Equalizernya sesuai dengan selera telinga kita. Sekarang kita tes untuk layarnya yang Full HD Plus dengan 120Hz ini, apakah color game mode-nya udah bagus. Jadi kita putar video dengan resolusi 1440p 60Hz seperti ini, dan beginilah untuk layarnya ya. Nah, jadi seperti ini untuk kualitas layarnya. Tapi brightness-nya kayak agak kurang terang ya. Coba kita mentokin sedikit. Nah, seperti ini kalau brightness-nya paling mentok. Dan untuk kontras rasionya sih menurut saya agak kurang ya. Jadi warna hitamnya itu kurang detail, langsung di hitam flat gitu aja. Nah, pohon-pohon tuh. Dan brightness-nya sih kalau di kamera terlihat terang, cuman kalau aslinya kalau kita lihat di lapangan dengan sinar matahari langsung kayaknya agak kurang nih. Jadi kalau misalkan saya tembakkan ke lighting tuh ya, jadi agak ada glare atau silau-nya seperti ini. Dan untuk audionya stereo seperti ini nih. Ya, jadi kalau misalkan bagian bawahnya saya tutup, ini suara speaker atasnya seperti ini. Dan kalau misalkan atasnya saya tutup seperti ini. Jadi speakernya nggak balance, lebih dominan, lebih imersif yang bagian bawah. Ini bawah saya tutup, ini atas saya tutup. Tuh ya. Tapi ya it's okay, karena Infinix udah mulai mirip-mirip Xiaomi, jadi hampir HP semua entry levelnya udah stereo. Dan di Infinix Hot 11 kemarin, touch sensitivity-nya cuma bisa 5 input jari aja. Dan di Note 11 Pro ini pun sama ya, jadi dia cuma bisa 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah nggak bisa 5. Jadi sayang banget, padahal layarnya udah 120Hz refresh rate, 180Hz touch sampling, dan color game mode-nya juga udah oke di harganya. Layar dimensinya juga gede, tapi cuma bisa 5 input. Dan untuk adapternya yang 33 watt ini ya kenceng, tapi nggak kenceng-kenceng banget, karena banyak HP yang bisa ngecas 0 ke 100% itu di bawah 1 jam. Dan untuk Infinix Note 11 Pro ini dari 26% itu jam 19.50 ini di sini ya, dan ke 77% itu jam 8.52. Jadi 27 ke 77%, ngisi sekitar 60%. Dia butuh waktu sekitar hampir 1 jam. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Infinix Note 11 Pro dengan MediaTek Helio G96-nya. Harganya 2,9 juta untuk 8128, kamera 64 megapiksel. Saingannya itu ada Realme 8i yang G96 juga, cuman dia varian 6128, kameranya 50 megapiksel, harganya 2.799.000. Jadi selisih 100.000, ada selisih spesifikasi juga, kamera dan juga memori RAM-nya. Terus ada lagi yang pakai MediaTek Helio G96 itu Vivo V23i, tapi itu harganya 3,9 juta. Jadi bisa dibilang Infinix Note 11 Pro ini adalah MediaTek G96 yang paling worth to buy kalau kita lihat dari saingannya dan hanya melihat dari sisi chipsetnya aja. Terus kalau untuk kelebihannya jelas dengan harga segini layarnya udah Full HD Plus 120Hz dengan touch sampling 180Hz. Sayangnya di touch sensitivity-nya yang hanya 5 tadi. Terus walaupun ini varian yang paling mahal dari Infinix Note 11, tapi dia nggak ada NFC-nya. Jadi kalau mau fitur NFC harus beli yang Infinix Note 11 NFC. Harusnya sih kalau menurut saya karena dia udah yang paling mahal dan ada kata Pro-nya, seharusnya sih ada NFC-nya. Tapi intinya Infinix Note 11 Pro dengan MediaTek Helio G96 ini buat kalian yang suka game udah lumayan enak lah untuk kelas harganya, karena layarnya hampir 7 inch 120Hz dengan Darling 2.0 dan juga game booster yang udah kita praktekkan dengan game buttonnya tadi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.